Oke, kembali lagi teman-teman di channel saya AN Media. Untuk yang belum kenal saya, mungkin saya konten kreator dari kota Kendal yang berdekatan dengan kota besar dan ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Di episode kali ini kita akan sedikit ngobrol bareng lah ya intinya. Ini juga termasuk episode yang saya tunggu karena sekarang lagi booming lah istilah potong rambut dengan nama yang modern. Untuk yang saya undang kali ini Mas siapa Mas? Ahmad Fauzi. Owner dari Fauzi Barbershop. boleh diceritain tentang pertama itu, saya pasti yang akan tanya ke Masnya itu pemilihan nama Mas. Boleh diceritain ke teman-teman Mas? Jadi nama barber saya kan Fauzi Barbershop. Dan kebetulan nama saya itu Ahmad Fauzi. Jadi Fauzi itu dari nama saya pribadi alias dari pemberian orang tua. Dan keduanya nama Fauzi itu tidak hanya nama pemberian orang tua. Saya ambil nama Fauzi menjadi nama usaha, nama barber. Karena Fauzi artinya itu keberuntungan alias bejo. Cara Jawane bejo. Nggih. Betul Mas. Nah, begitulah cerita nama singkat tentang nama itu. Untuk pertama kali Mas, awal mulai merintis usaha ini gimana Mas? Sedikit saja diceritain. Jadi kalau merintis saya dari secara singkat lah, Ya, dari singkat, pertama sampai akhir itu pertama mulai saya bukan barbershop, pertama mulai saya potong rambut. Pertama mulai potong rambut saya bukan nama Fauzi Barbershop, nama usaha saya Pangkas Rambut Idaman. Saya pernah denger Mas Pangkas Rambut Idaman dulu Mas. Itu punya jenengan? Seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman ini agak lucu ya, maksudnya itu Pangkas Rambut Idaman itu dulu ya mungkin era saya sekolah, mungkin sebelum lulus SMA kayaknya sih. Itu sempat agak apa ya, booming tapi dalam istilah lingkup hanya pangkas rambut ya Iya, Mas. benar. Jadi ya kebetulan ini karena pengalamannya saya juga dulu waktu itu memang Pangkas Rambut Idaman itu lumayan dikenal lah ya Mas ya. Alhamdulillah. Waktu dulu maksudnya. Waktu dulu. Gitu. Jadi dan pertama mulai kan pangkas rambut dan fokus ke barbershop karena saya tertarik dengan perkembangan zaman. Apa ya? Waktu tahun itulah aku mengikuti di sosial media. Belum ada di kota kita lah, barber belum booming lah. Nah, itu sudah ada barber. Intinya aku delok ning sosmed. Gitu. Oke Mas, enggak apa-apa Mas, pakai waktu sebarang itu Mas, aku kan delok ning sosmed kok wis ana barber ning wilayah Jakarta. Kota gede. Kota besar. Dan mungkin suatu saat wilayah kita, desa kita pasti ada muncul barber. Dan dari situ saya terinspirasi Dan langsung menjamur ya Mas kayaknya. untuk membuka barbershop gitu. Dan Tahun fokus di barbershop saya tahun 2015. Jadi kalau merintis dari awal itu pangkas rambut saya mulai buka tahun 2013. Pantes waktu pas namanya Pangkas Rambut Idaman 2013 ya saya masih SMA Mas. Pantas itu Mungkin. waktu saya sekolah itu tenar-tenar kayaknya. Mungkin. Untuk yang selanjutnya yang mau saya tanyakan itu modal awal Mas. Boleh diceritain Mas? Kalau modal sih Mas. Kalau modal itu apa namanya? Tergantung kita ingin buka pangkas rambut sederhana biasa atau ingin buka barbershop. Kalau buka barbershop pasti lumayan karena untuk di barbershop itu diunggulkan di fasilitas yang seperti modern lah katakan. Ada AC, ada untuk cuci rambut. Desain-desainnya yang menarik gitulah intinya. Vintage ya Mas ya biasanya. Iya, Klasik-klasik lah. Yo, kalau itu sih sesuai keinginan ownernya untuk mau klasik. Enggak harus. Kalau barbershop itu vintage dan klasik itu berarti enggak harus ya Mas. Ya intinya bedanya di sedikit mewah lah daripada yang di pangkas rambut biasa. Tapi ya kebanyakan yang saya lihat sih memang ke arah klasik sih Mas. Ya mungkin yang ke arah klasik untuk menarik lah, mungkin untuk menarik. Seperti itu.
Terus yang berikutnya yang mau saya tanyakan dari target pasarnya gimana Mas? Kalau di barber target pasarnya biasanya di anak-anak muda mas. Milenial lah. Ini anak-anak milenial lah. Hmm. Karena kalau anak-anak milenial itu kan suka di fashion. Betul Nah, Mas, saya sangat suka di setuju. fashion dan Pendapat Anda, Mas. untuk anak milenial kan fashion ada pewarnaan rambut, ada mungkin untuk seperti hampir ke perawatan rambut lah. Itu di barbershop hampir melayani. Oh, seperti itu ya cerita singkatnya lah. Kemudian susah dari awal mulai merintisnya boleh diceritain Mas buat pengalaman teman-teman juga. Jadi yang namanya susah. Kalau menurut saya loh mas, menurut aku loh, Yo, susah iya, Mas, iya. itu biasanya dirasakan sebelum mulai, Oh, sebelum sebelum berjalan. berjalan. Jadi untuk susahnya itu di mencari pelanggan karena mungkin kita belum dikenal, bukan dikenal barbernya, katakan belum dikenal crafternya alias tukang cukurnya, tukang potongnya. Mungkin kalau mulai kok belum punya nama tukang potong, untuk mencari pelanggan itu susah banget mas. Karena apa? Belum dipercaya sama masyarakat bahwa Iya, kita benar, belum, Mas. bahwa dia belum tahu bahwa Track record kita, lah mungkin iya ya. katakan seperti itulah. Pengalamannya juga. Paling susah di itu mencari pelanggan awal ini ya. Terus ini Mas, yang saya mau tanyakan lagi, tadi kan dari mulai awal. Iya. Terus untuk pelanggan tetapnya sendiri gimana Mas? Apakah yang sudah potong terus potong ke sini lagi banyak gitu atau gimana Mas? Ya kalau itu sih kan emang target lah, target harus pelanggan kembali ke sini lagi. Itu udah Intinya seperti itu. Kalau ingin pelanggan ke sini lagi gimana caranya? Mungkin untuk kualitas, untuk pelayanan. betul Mas. Nah untuk mungkin juga itu Benar-benar. barber untuk di situ mungkin di fasilitas juga butuh Iya. menarik agar kembali lagi kan gitu. Setuju sih, Yang Mas. paling utama juga itu pelayanan dan kualitas Dari segi pelayanan dan kualitas paling utama. Jadi kan untuk referensi saja ya Mas ya. Ya. Mungkin teman-teman yang nonton kok saya mau usaha tapi mulai dari mana? Itu kan pertanyaan paling krusial Mas. Iya iya pasti. Boleh. Bolehlah buat teman-teman semua bisa jadi referensi. Terus inovasi. Inovasi itu ini Mas, untuk kedepannya itu apakah ada kayak mungkin kolaborasi sama siapa atau mungkin bakal ada cabang berapa gitu mungkin Mas diceritain Mas. Kalau inovasi saya sendiri pribadi ya, inovasi pribadi loh, itu kayaknya lebih menarik menurut saya lebih menarik. Katakan satu lokasi jadi barber salon. Maksudnya gimana Mas? Gimana? Barber salon? Maksudnya gini, barber salon. Banyakan kan kalau barber itu kan fokus di untuk foreman, untuk cowok. Karena menurut saya kok kalau ditambah pelayanan cewek, tapi crafter mungkin khusus cewek juga. Ada juga Mas. Aku Untuk saat ini maksudnya. untuk saya aku punya itu apa wacana ya. Wacana. Apa inovasi. Inovasi. Soalnya sudah lihat yang sudah. yang sudah kayaknya ada gitu. Gitu. Jadi mungkin ya buat bahan pertimbangan juga bisa ya Mas ya, Iya, untuk kedepannya gimana. Terus ini Mas, apakah Mas Fauzi sendiri ada niatan buat sekolah barber lah intinya ini? Semua tukang cukur pun berjalannya waktu tetap belajar terus mas. Mungkin ada workshop, mungkin ada di seminar, itu juga belajar. Dan yang intinya sekolah itu pertama tetap ada pendidikan alias kursus. Mungkin kalau kursus dikatakan kursus itu yang belum bisa sama sekali itu masuk ke barber school. Tapi kalau yang sudah berdiri yo tetap masih belajar, tetap yang namanya orang tetap masih belajar, tetap ingin menggali ilmu untuk di dunia rambut gitu. Untuk Fauzi Barbershop sendiri apakah ingin buka sekolah Mas? Oh kalau keinginan sih pasti ada mas, cuman kan yang namanya rencana kan belum tahu kapan tercapainya gitu. Betul Mas. Jadi untuk saat ini belum belum kepikiran Iya.
sejauh itulah ya. Terus ini Mas, kan ini kan di sini kan sudah ada dari produknya Fauzi Barbershop nih Mas. Boleh dikenalin Iya. Mas, ini apa ini? Jadi kalau ini hair tonic, jadi Fungsinya? itu untuk mencegah kerontokan dan mencegah rambut bercabang. Jadi untuk vitamin rambut lah. Seperti Untuk itu. yang bisa memakai ini dari usia berapa ke berapa Mas mungkin? Dari balita pun tidak masalah. Oh, enggak Karena masalah. itu tidak Aman, Mas? Insya Allah aman. Sudah jelas halal, bisa dipakai untuk semua kalangan. Teman-teman bisa lah cari di sini buat tuning-tuning gitu warna hijau gini. Ya, ini hair tonic dan ini pomade. Katakan kalau anak milenial pomade itu minyak rambut, Mas. Iya, betul, betul Mas. Ini kok mereknya beda Mas? Dua ini. Ini Fauzi ya. Oh iya, ini jadi Diamond, ini gimana ini? kalau ini yang diamond itu katakan apa ya? Kerjasama saya dengan orang, jadi ini bukan branding saya. Oh, Ini titipan branding gitu. temen. Ya katakan seperti itu titipan. Gitu. Untuk biasanya kalau untuk pengeluaran barang-barang gini ini apakah target pasarnya sudah ada atau mungkin hanya sekedar saya ingin mencoba Ya, gitu Mas? jadi kalau ini cuma pelengkap, Mas. Oh. Jadi cuma pelengkap untuk yang membutuhkan, karena kita kan di dunia potong rambut, barber kan di dunia rambut, dan yang intinya di produk penjualan pasti yang berhubungan dengan rambut. Betul, betul. Dan untuk fasilitas untuk pelengkap, siapa tahu ada yang membutuhkan. Betul Mas. Seperti itu. Paling enggak kita nyetok Ya, lah. paling enggak kita nyetok. Toh daripada- enggak apa ya, enggak cepat basi ini. Oh iya benar, Mas. Karena ini juga expirednya lama, Mas. Berapa ini Mas? Tahun-tahun. Katanya yang produksi sampai beberapa tahun lah, Kak. Ini kok ada ini ya Mas, dibuat di Semarang Indonesia. Ini buatan Semarang. Ya, ini buatan lokal dari Semarang sendiri, Mas. Ini buat teman-teman yang mungkin nggak kelihatan ya, seperti ini desainnya keren sih. Ini agak ke apa ya, kayak anak-anak motor itulah ya, kayak ke road race gitu desain-desainnya. Mungkin ya yang punya ini juga suka motoran klasik kayak GB terus apalah GL atau apa mungkin ya. Kalau untuk desainnya sih oke. Terus yang punyanya Mas Fauzi ini ya karena ini apa ya, store lah istilahnya, kayak tokonya ya didesain seperti semirip mungkin dengan tokonya gambar Capster. Ini Capster apa? Logo, Mas. Logo. Oh, logonya ini. Ya seperti itulah, ada kayak orang berokan, Cukur. alat cukurnya, terus ini ada apa ya, logo seperti ini, tulisan dari mereknya sendiri. Malah tak kirain tadi waktu saya masuk ke sini ini malah ini Mas, parfum sepatu. Soalnya saya punya parfum sepatu itu kayak gini Mas. Jadi ya buat wangi-wangian sepatu, di sepatu terus di ya. Tak kira seperti itu Mas. Ternyata bukan ya. Yang penting enggak kispray, Mas. Ah. Bahaya kalau kispray. Iya, kirain saja Mas. Soalnya warnanya hampir sama, tapi yang punya saya biru memang. Terus ini Mas, yang terakhir karena ini udah beberapa menit berjalan kan, buat teman-teman kan pastilah di video akhir itu ada kayak edukasi yang harus didapat dari video ini apalah. Kalau saya lebih ke pesan-pesannya buat Mas Fauzi untuk yang ingin memulai usaha seperti ini bisa disampaikan Mas. Jadi gini ya, untuk memulai usaha barbershop atau dunia cukur, potong rambut, itu hampir semua orang untuk saat ini banyak yang berminat, Mas. Cuma Tak kira mungkin juga iya Mas. Cuma mungkin belum pada tahu sebenarnya seberapa seriusnya yang harus diketahui lah soal cukur rambut. Karena usaha cukur rambut ini bukan usaha kaleng-kaleng, Mas, terus terang, Mas. Wah. Jadi Saya mungkin- mau coba. Ya, Kayaknya enggak begitu jadi mencoba Mas. Kalau bukan kaleng-kaleng Mas. jadi gini, Mas, mungkin sebelumnya maaf lah. Dulu mungkin pekerjaan lah atau usaha potong rambut itu dipandang masyarakat sebelah mata, Mas. Bener Mas. Waktu Saya sangat setuju duluan, dengan zaman pendapat jenengan. ya. Tapi sekarang itu dunia potong rambut atau cukur Barber, rambut ya. atau barbershop Barbershop. itu dipandang fokus mata, Mas. Asli, Bukan Mas. sebelah mata, Mas. Hampir semua orang ingin membuka barbershop. Seolah-olah Kendal ini juga banyak banget Mas. Wah, banyak Saya banget. kira juga enggak cuman Fauzi, enggak cuman bla 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 lah itu.
Intinya saya nggak mau menyebut yang lain-lain karena ini syutingnya di Fauzi Barbershop. Itu kenapa ya persaingan pasarnya hampir mirip-mirip mas? Maksudnya dari tempat dari anaknya yang capster, terus dari apa ya kayak konsep itu hampir mirip-mirip. Kenapa ya mas? Mungkin Mas Fauzi bisa ceritain sedikit kok bisa gitu loh. Iya, barbershop itu gimana ya? Emang hampir mirip, desain hampir mirip, nama pun barbershop, nama pun barbershop. Terus, Cuman, ya, nah itu dulu gimana? saya yang mau tanya itu satu mas, itu bendera apa ya? Kayak Prancis atau apa ya? Oh iya, kalau itu lambang dari barbershop mungkin yang sedikit saya ketahui mas, cuma sedikit saya ketahui itu kan mungkin yang mas pengen tahu kan warna biru, Ya, warna biru, merah, putih kok kayak benda Prancis atau Italia atau ya, apalah itu. Pertama mulai ada barber atau cukur rambut itu satu ruangan tidak hanya untuk cukur rambut mas. Jadi satu ruangan itu yang saya ketahui itu juga ada ruangan untuk medis mas, seperti pembedahan alias mungkin pembedahan organ dalam lah. Nah, katanya sih dari warna merah itu diartikan karena darah mas. Jadi yang biru itu nadi, yang nadi itu putih atau biru kan? Nah seperti ya ini warna organ dalam seperti itu. Jadi pertama yang booming waktu itu intinya di medis mas. Cuman berjalannya waktu diadakan pangkas rambut. Jadi sampai pada akhirnya medis pun tidak diadakan, tapi malah potong rambutnya masih ada. Cuman untuk lambang tidak diganti atau tidak dihilangkan. Jadi sedikit cerita sedikit yang saya ketahui. Jadi maaf yang udah menguasai soal barbershop mungkin ya. Intinya soal barbershop, soal asal mulanya lah. Mungkin kalau ada salah kata. Ini pendapatnya Mas Fauzi saja ya, teman-teman bisa dicerna lagi gimana. Tapi saya baru tahu mas, malah tak kirain itu barbershop itu awal mulanya kan yang di bendera merah putih biru itu kan Belanda. Tak kirain di Holland mas. Yo, sepengetahuan saya di daerah mana lupa mas terus terang. Cuman dari itu loh, mulai di daerah mana lah, negara mana lah. Intinya medis ya. Ya itu dari medis, warna organ dalam lah intinya seperti itu. Terus ini mas, yang terakhir sebelum penutupan, untuk harganya sendiri bisa diinfokan ke teman-teman nanti biar kesini terus ada yang patokan harganya biar bisa belanja gitu. Ya untuk produk yang hair tonic saya jual sendiri satunya 25.000 mas. 25.000 berapa mili mas? Ini 100 mas. 100 mili. Terus yang ini pomade yang kecil 30.000, yang besar 40.000. Ya. Jadi yang membutuhkan silahkan untuk wilayah Kendal datang ke Fauzi Barbershop. Alamatnya mas, langsung saja mas. Alamatnya di Jalan Cepiring. Timba, Pasar Timba Cepiring, Desa Sembung, Kecamatan Cepiring. Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Sebelah perumahan Anjar-anjaran itu teman-teman, Sri Agung. Bang Jo Sri Agung masuk ya berapa meter ya, terus depan polsek langsung masuk gang, pasti di sana ada nanti Fauzi Barbershop. Jadi alamat detailnya seperti itulah ya, mungkin buat teman-teman yang nyari-nyari. Kalau untuk maps-nya ada nggak mas? Google Maps-nya ada mas. Ada. Apa mas? Google Diklik aja Fauzi Barbershop. Oh iya, malah enak sekalian kalau soalnya ada dua, masih ada yang aktif di wilayah Kalung, Fauzi Barbershop Cepiring. Oh, berarti sebelum di sini juga udah pernah buka di tempat lain mas? Ya masih di Kaliwungu, di Kendal. Iya. Udah ya, segini dulu video untuk kali ini karena sudah begitu lama. Teman-teman juga yang dengerin juga udah dapat edukasi dari Mas Fauzi. Sampai jumpa di video ngobrol-ngobrol atau review selanjutnya. Terima kasih. Saya sama Mas Fauzi. Salam Barbershop. Terima kasih.